Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang analisis output regresi berganda. Di sini saya Hadidasa Numareta, presensi 10 dengan NIM 239. Saya Rizka Hayu Alivia, presensi 15 dengan NIM 245. Saya Anissa Fitri dengan presensi 24 NIM 255. Saya Haila Nur Fadila, presensi 33 dengan NIM 266. Mari saksikan video kita. Pada kali ini kita akan membahas debit equity dan net profit margin terhadap perubahan laba di perusahaan publik di Indonesia. Perubahan laba dianggap sebagai Y, variabel dependent, debt to equity ratio dianggap sebagai X1, variabel independen 1, net profit margin dianggap sebagai X2, variabel independen 2. Untuk memunculkan data tabel summary output, kita buka menu data, lalu pilih data analis. Setelah itu pilih Reagents, lalu OK. Untuk menganalisis data, kita memblok data variabel dependent dan independent. Lalu memblok data independen 1 dan independen 2. Dengan checklist label dan new worksheet. Dengan demikian, kita dapat memperoleh summary output yang mencakup statistik, deskriptif, dan analisis regresi. Baik, hasil dari output regresi ini kita bisa melihat beberapa poin penting. Yang pertama ada multiple R, koefisien korelasi R antara X1 independen 1 dan X2 independen 2 dengan dependen adalah 0,5983 termasuk ke dalam kategori korelasi positif sedang. Yang kedua ada R-square. Hasil analisis R-square ini menunjukkan sebesar 0,538 di mana dirubah menjadi ke 53%. Hasil dari R-square 53% variasi variabel independen 1 X1, variabel DER, dan independen 2 X2, variabel NPM dengan variasi dependen Y yaitu perubahan laba dapat menjelaskan variabel dependen. Selanjutnya, standar error atau kesalahan baku yang diperoleh sebesar 1,60 menunjukkan rata-rata prediksi terhadap nilai aktual dependen sebesar plus minus 1,608. Sampel penelitian ini berjumlah 22 responden yang bisa kita lihat dari jumlah observation. Setelah itu, hasil output ANOVA menunjukkan bahwa F hitung 4,72 untuk p-value-nya sendiri dibandingkan dengan alpha. Alpha yang digunakan adalah 0,05 dengan nilai p-value 0,01 yang berarti itu kurang dari 0,05 atau kurang dari alpha, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen 1 dan 2 dengan independen dikarenakan nilai p-value-nya kurang dari dependen. Selanjutnya ada koefisien, yaitu jika X1 atau independen 1 mengalami kenaikan satu satuan, maka akan mengalami penurunan nilai sebesar 1,54. Karena tanda koefisiennya negatif, maka hubungan antara independen 1 dan dependen berbalik terbalik. Jika independen 2 mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel independen 2 akan menyebabkan kenaikan dependen sebesar 3,4. Karena tandanya koefisiennya positif, maka hubungan antara independen 2 dan dependen berbalik lurus. Selanjutnya ada kesalahan baku penduga.
yaitu standar baku untuk koefisien pertama atau B1 senilai 9,17, sedangkan untuk standar baku untuk koefisien kedua atau B2 senilai 1,12. Semakin besar nilai standar error, maka estimasi pendugaan semakin tidak pasti atau tidak stabil. Selanjutnya ada intercept T. Intercept T yaitu T hitung dengan kita peroleh senilai 6,65. Nilai intercept secara statistika signifikan yaitu independen 1 tidak berpengaruh signifikan terhadap dependen karena T tabel biasanya 2,101 untuk derajat kebebasan atau DF sebesar 18. Selanjutnya untuk independen 2 yaitu berpengaruh signifikan terhadap dependen karena T tabel positif 2,101. P-value menunjukkan seberapa besar kemungkinan bahwa hubungan antara variabel terjadi secara kebetulan. Jika P-value lebih dari 0,05 maka dianggap ada pengaruh yang signifikan secara statistika sehingga gagal tolak H0. Jika P-value kurang dari 0,05 maka dianggap tidak ada pengaruh yang signifikan secara statistika sehingga ditolak H0. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.